Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Galuh Akila, Azura Nurul Sukma, Devtiana Ayu Kisha, dan Faiz Wafi Atalazain akan menjelaskan mengenai microgrid. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari microgrid itu sendiri. Jadi, latar belakang adanya microgrid sendiri itu adalah karena struktur sistem tenaga listrik yang ada di dunia ini sedang mengalami perkembangan. Perkembangan ini juga terjadi di Indonesia walaupun tidak begitu tampak. Nah, microgrid sendiri itu adalah sebuah struktur yang seperti menghasilkan klaster-klaster sistem tenaga kecil yang memiliki sifat yang terdistribusi dan bisa menjangkau daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh grid utama. Nah, microgrid sendiri memiliki perbedaan paradigma dengan sistem tenaga listrik konvensional. Sistem tenaga listrik konvensional sendiri itu kalau di Indonesia dikelola oleh PLN. Jadi kalau sistem tenaga konvensional itu dibangunnya itu berdasarkan lokasi sumber energi. Jadi misalkan ada sumber energi, nah disitulah pembangkit itu dibangun. Jadi masih dibutuhkan saluran transmisi dan distribusi agar dapat menjangkau konsumennya. Nah, di sini muncullah sebuah kekurangan di mana terdapat daerah-daerah yang tidak terjangkau karena memiliki aksesibilitas yang terbatas. Nah, hal ini juga merupakan concern adanya microgrid. Jadi kalau microgrid itu dibangunnya itu berdasarkan lokasi beban atau konsumen. Jadi dia itu dibentuk dekat adanya konsumen sehingga nggak perlu lagi adanya transmisi atau distribusi. Nah, microgrid sendiri itu udah ada atau belum sih di era modern sekarang ini? Karena microgrid itu sering disebut sebagai masa depan dari tenaga listrik. Nah, microgrid itu udah ada, contohnya itu terdapat di area University of California, San Diego, di mana di sana itu ditenagai oleh 3 pembangkit, yaitu solar panel, sel bahan bakar, dan combined heat and power atau CHP, yang juga dilengkapi perangkat penyimpan energi. Contohnya itu kayak baterai, ultrakapasitor, dan perangkat berbasis thermal. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang struktur dari microgrid secara garis besar. Jadi, kalau struktur microgrid itu sebenarnya itu serupa dengan grid konvensional atau grid utama. Hanya saja dia itu memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti semua sistem tenaga listrik yang berskala kecil itu dapat kita sebut oleh microgrid. Jadi untuk bisa disebut microgrid, sistem tenaga listrik ini juga harus memenuhi syarat-syarat. Contoh itu dia itu harus memiliki batas-batas yang jelas secara elektrik. Dia juga mampu mengkonsolidasi pembangkitan terdistribusi, beban dan penyimpan energi sebagai sebuah entitas tunggal. Dan yang terakhir dia juga dapat beroperasi dalam mode islanding. Mode islanding sendiri itu apa sih? Jadi mode islanding itu adalah di mana microgrid itu punya self-sufficiency atau dia itu dapat berdiri sendiri jika dia itu terhubung ke grid utama ataupun dia itu nggak terhubung. Nah, dari informasi ini juga kita dapat mengetahui kalau microgrid itu berarti dapat beroperasi secara mandiri ataupun terhubung ke grid utama. Tentu mereka juga punya perbedaan kan. Nah, kalau microgrid mandiri ini, dia itu biasanya desainnya itu lebih sederhana di perencanaannya. Tapi dia juga punya kekurangan. Karena kalau microgrid yang secara mandiri itu biasanya sangat rawan terhadap fluktuasi apalagi dengan kondisi alam. Nah, apalagi kalau misalkan sumber energi terbarukan yang dipakai itu porsinya itu besar. Makanya sekarang-sekarang ini biasanya itu lebih diutamakan microgrid yang terhubung ke grid utama gitu. Nah, struktur dari microgrid yang terhubung ke grid utama itu juga bisa kita lihat di gambar yang tertera. Itu kalau di gambar itu dia itu terhubung ke grid utamanya melalui sebuah titik yang kita sebut dengan PCC. Selanjutnya untuk struktur yang lebih dalam akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen utama. Nah, komponen utama dalam sebuah microgrid adalah pembangkitan. Komponen yang ada pada microgrid ini biasa disebut dengan pembangkitan terdistribusi atau distribution generator atau yang bisa disingkat juga menjadi DG. Sumber energi DG sendiri dapat berupa sumber energi terbarukan maupun non terbarukan. Satu hal yang harus kita perhatikan dan harus kita garis bawahi adalah walaupun porsi DG untuk sumber energi terbarukan seperti energi surya dan energi angin terus meningkat, namun microgrid tidak mungkin terus mengandalkan energi terbarukan tersebut 100%. Hal ini dikarenakan sifat intermitensi yang sangat tinggi dari kedua energi tersebut, terlebih lagi pada energi angin. Oleh karena itu, pembangkitan berbasis sumber
non-terbarukan seperti unit diesel dan turbin gas mikro masih terus akan dipergunakan. Nah, terdapat berbagai tipe pembangkitan yang umumnya digunakan pada microgrid dan dapat kita lihat pada tabel yang ada saat ini. Yang pertama ada turbin angin atau wind turbine. Prinsip kerjanya yaitu mengkonversi energi kinetik angin menjadi energi listrik melalui generator. Yang kedua ada panel surya atau solar panel. Prinsip kerjanya yaitu mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Yang ketiga ada turbin gas mikro atau microturbine. Prinsip kerjanya yaitu mengkonversi energi panas dari gas alam atau bahan bakar lainnya menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini yang menjadi input bagi generator untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada sel bahan bakar atau biasa disebut juga fuel cell. Prinsip kerjanya yaitu mengkonversi energi kimia yang biasanya digunakan adalah hidrogen dan agen oksidasi yang biasa digunakan adalah oksigen menjadi energi listrik melalui mekanisme reaksi redoks. Yang selanjutnya ada mesin diesel atau diesel engine. Prinsip kerjanya yaitu merupakan gabungan dari mesin, diesel, dan generator bekerja untuk mengkonversi energi dari bahan bakar solar menjadi energi listrik. Kemudian yang selanjutnya adalah turbin air atau yang biasa disebut hydro. Prinsip kerjanya yaitu mengkonversi energi kinetik air yang mengalir dari ketinggian menjadi energi mekanik. Yang selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Dan ada satu lagi yang tidak terdapat pada slide, yaitu kombinasi pembangkit panas dan daya atau yang biasa disebut juga combined heat and power. Merupakan skema pembangkitan untuk menghasilkan energi listrik dan energi termal, panas atau dingin secara simultan. Pembangkit secara simultan ini menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dibanding pembangkit termal dan listrik secara terpisah. Selanjutnya ada komponen kedua. Nah, komponen kedua ini adalah beban. Beban sendiri adalah alasan utama kenapa microgrid dibangun. Idealnya microgrid harus mampu mensuplai beban kapan saja tanpa ada restriksi yang rumit. Namun karena keterbatasan sumber energi, beban perlu diatur sedemikian rupa agar keekonomisan operasi microgrid bisa dicapai. Pengaturan ini umumnya dilakukan dengan membagi beban berdasarkan beberapa kriteria, seperti tingkat kepentingannya, tingkat fleksibilitasnya, dan tingkat konsumsinya. Nah, berikut ini merupakan diagram tipe beban. Dengan pembagian ini, perencanaan operasi microgrid dapat menjadwalkan suplai microgrid sesuai dengan beban yang tepat. Misalnya, ketika suplai daya dari DG benar-benar dalam kondisi yang sangat rendah, beban kritikal seperti rumah sakit harus mendapatkan prioritas lebih dahulu dibanding beban-beban lainnya. Nah, untuk komponen berikutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Nah, untuk komponen ketiga dari sebuah microgrid adalah media penyimpanan energi atau yang kita bisa sebut energy storage. Komponen ini merupakan pembeda microgrid dari grid konvensional. Pada umumnya, grid konvensional tidak memiliki penyimpanan energi. Media penyimpanan energi yang paling umum yang kita tahu yang digunakan di microgrid adalah baterai. Karena secara teknologi, baterailah yang paling mapan teknologinya. Namun demikian, media penyimpanan energi juga telah digunakan di microgrid. Secara garis besar, media penyimpanan energi yang dipakai di microgrid dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, ada penyimpanan energi berbasis mekanik, berbasis elektrokimia, berbasis kimia, elektrik, dan berbasis termal. Berbagai perangkat yang masuk dalam 5 kategori ini ditunjukkan pada tabel sebelah. Masing-masing kategori penyimpanan energi memiliki kelebihan dan kekurangan. Skema operasi terbaik adalah dengan menggunakan perangkat hybrid, yaitu kombinasi dari beberapa perangkat. Dengan skema ini, kelebihan dari masing-masing kategori bisa dieksploitasi secara maksimal. Kita bisa lihat pada tabel sebelah, itu ada kategori dan contohnya. Untuk penyimpanan energi berbasis elektrik, ada ultrakapasitor, dan supermagnetik. Untuk berbasis kimia, ada hydrogen fuel cell. Untuk berbasis thermal, ada low and temperature. Dan untuk energi berbasis mekanik, ada flywheel, compressed air, sama gravity. Dan yang berbasis elektrokimia, ada beberapa tipe baterai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada pada microgrid.
Untuk kekurangannya, microgrid pembangkitnya itu menggunakan bahan bakar fosil. Terkadang pengangkutan bahan bakar ke lokasi pembangkit bukan pekerjaan yang mudah dan memerlukan inspeksi rutin terhadap perangkat-perangkatnya. Teknologi yang dipakai di microgrid juga belum terbukti kehandalannya untuk dipakai dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan kelebihannya, microgrid tidak memerlukan infrastruktur transmisi dan distribusi, karena itu dapat menghemat biaya mencapai 40%. Dan karena microgrid berskala kecil, variasi sumber energi untuk microgrid lebih banyak dibanding grid konvensional. Pemilihan lokasi microgrid yang tepat mampu mengurangi rugi-rugi daya secara signifikan. Dan unit pembangkitnya dapat dekat dengan konsumen. Dan yang terakhir, microgrid memiliki spektrum keandalan yang lebih luas dibanding grid konvensional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Azura. Selanjutnya adalah manajemen microgrid. Diperlukan manajemen operasi yang rapi untuk microgrid, sama seperti sistem-sistem yang lain. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen operasi microgrid ini. Namun terdapat dua aspek besar, yaitu aspek kendali dan aspek optimisasi. Yang pertama adalah aspek kendali. Aspek kendali ini memiliki tujuan untuk mempertahankan kuantitas-kuantitas operasi tertentu agar tidak keluar dari rentang yang telah ditetapkan. Kuantitas tersebut bisa berupa tegangan, frekuensi, daya aktif, dan daya reaktif. Kuantitas-kuantitas ini tidak dimaksimalkan atau diminimalkan secara mutlak, tetapi diatur agar tidak lebih dari batas maksimal atau kurang dari batas minimal. Terdapat berbagai skema kendali yang bisa dipakai bergantung pada bagaimana microgrid ini dioperasikan. Next. Yang kedua adalah aspek optimisasi. Aspek optimisasi ini sering disebut juga dengan manajemen energi. Tujuan dari aspek optimisasi sendiri adalah meminimalisasi dan memaksimalisasi fungsi objektif. Yang termasuk fungsi objektif adalah biaya operasi total microgrid. Biaya operasi ini mencakup biaya pemakaian energi dan biaya startup unit-unit non-renewable, biaya degradasi perangkat penyimpanan energi, biaya kompensasi rugi daya, dan lain-lain. Untuk microgrid yang terhubung ke grid utama, komponen biaya mencakup juga biaya transaksi energi dengan grid utama. Fungsi objektif ini juga bisa berupa profit yang didapat dari menjual energi ke grid utama. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.